Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 12 Februari 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sejumlah pepatah yang ingin membahasakan kebiasaan manusia yang suka menyombongkan diri. Misalnya, tong kosong nyaring bunyinya. Atau ada pepatah lain, air beriak tanda tak dalam. Sebaliknya ada juga pepatah yang mengungkapkan kerendahan hati manusia. Ibarat ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Atau ada juga diam-diam ubi berisi dan sebagainya. Peribahasa-peribahasa ini saudara-saudari membahasakan atau mengungkapkan realitas sosial yang terjadi di antara kita, bahwa orang yang membual dan banyak bicara biasanya dangkal, kurang pengetahuan, kurang mampu. Sebaliknya orang yang ahli, penuh pengetahuan, bermartabat, biasanya tenang, berbicara seperlunya, dan tentu saja penuh penghargaan terhadap orang lain yang bahkan yang paling lemah sekalipun. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam perikop Injil hari ini, Yesus menolak untuk membuat tanda seperti yang diminta oleh orang-orang Farisi yang bersoal jawab dengan dia hanya untuk mencobai dia. Pada masa itu memang seringkali muncul nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, yang tampil dengan segala macam kemegahan, menjanjikan segala sesuatu atau hal-hal yang besar. Secara tidak sadar terbentuk konsep bahwa seorang Mesias harus bisa membuat sesuatu yang luar biasa, yang heboh, yang membuat orang tercengang dan sebagainya. Ia haruslah seorang manusia super yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Yesus bisa saja berbuat demikian, tidak ada kesulitan untuk dia. Tetapi tujuan hidup Yesus bukan itu. Bukan untuk memikat hati orang, bukan untuk sekedar mencari pujian apalagi popularitas. Dia ada untuk menyadarkan umat manusia tentang karunia Allah yang sudah, sedang, dan akan dicurahkan ke atas mereka. Maka kehadiran Tuhan tidak hanya disertai dengan tanda-tanda yang dahsyat dan menakutkan. Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa manusia yang biasa, yang rutin, yang sederhana. Mujizat yang luar biasa sekalipun tidak akan menjadi jaminan bahwa orang-orang Farisi itu bisa menerima dirinya sebagai Mesias. Kunci pembaharuan diri mereka bukan ada pada mujizat oleh Yesus, melainkan posisi batin yang mereka ambil. Karena mereka sudah mengambil posisi berseberangan melawan Yesus. Tanda dan atau sehebat apapun itu tidak akan bisa meyakinkan mereka, menjadi sia-sia. Apalagi makna mujizat bagi Yesus itu adalah menunjukkan kemuliaan Allah.
dan cintanya kepada umat manusia, belas kasihnya kepada manusia, bukan sarana untuk menonjolkan diri, bukan sarana untuk memuaskan rasa ingin tahu dan keraguan-raguan dari sejumlah besar orang Farisi. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, Yesus bukanlah tokoh yang ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Yesus tokoh yang penuh karisma, wibawa, kuasa ilahi ada padanya. Namun semua daya itu diarahkan ke hanya satu tujuan, yaitu keselamatan manusia. Pola ini yang perlu kita pakai dalam menghayati iman kita, saudari-saudara. Kita beriman menurut standar kita sebagai manusia, lengkap dengan segala kelemahan dan kekurangan. Tuhan berbicara kepada kita dalam batas-batas kemampuan kita. Kita hanya perlu meningkatkan kepekaan rohani, kepekaan batin, agar dapat menyelami kehadiran Tuhan dalam peristiwa hidup setiap hari. Saudari-saudaraku, lihatlah matahari pagi yang bersinar cemerlang, pandanglah senja yang indah, nikmati hembusan angin segar dan kicauan burung yang merdu. Mengapa kita harus membutuhkan mujizat luar biasa kalau ini semua bisa mengungkapkan kehadiran Tuhan yang agung? Lagi pula untuk kita orang Katolik, bukankah Yesus yang hadir dalam Ekaristi itu adalah tanda terbesar? Kita tidak butuhkan tanda yang lebih dari itu. Semoga kita semakin diteguhkan untuk memiliki iman yang penuh kepercayaan, bukan karena tanda-tanda, tapi karena memang percaya akan Allah yang menyelamatkan. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk percaya kepadamu, di mana Engkau pun hadir dalam peristiwa-peristiwa yang biasa, peristiwa-peristiwa yang rutin tiap-tiap hari, tidak melulu dalam tanda-tanda dahsyat, tanda-tanda yang menghebohkan. Semoga kami percaya dan menyerahkan diri kepadamu, sehingga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.